Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Abidin, NIM 20200006013. Nah, kali ini saya akan menerangkan bagaimana dalam eh, teknik mengukir rata, siku, dan sejajar dalam pelajaran praktik dasar yang diampu oleh Pak Indra Yanda. Kali ini saya akan menerangkan bagaimana dasar-dasarnya dari awal gitu. Mungkin dari kita K3-nya ataupun macam-macam atau tujuan dan sebagainya gitu dalam penerapan teknik menggigit. Soalnya kalau kita menggigit, pengetahuan saya itu tidak hanya menggigit, dan kikir itu ada seninya dan ada tahap-tahapnya agar menjadi sebuah pekerjaan yang bagus gitu, bisa membentuk dalam pengerjaan kali ini. Ya, kali ini pertama-tama saya akan memperkenalkan biodata saya, yaitu di sini udah tertera ya, dari nama, NIM, prodi, dan lahir. Ya, betul, nama saya atas nama Muhammad Jamaluddin, NIM 202006013 yang tadi saya sebutin tadi ya. Saya dari prodi Pendidikan Vokasional dan Mesin Universitas Sarjana Wiyata Tamasiswa Yogyakarta, dan saya lahir juga di Pati 21 Agustus 2002. Ya, kali ini kalau tertarik pengen tanya-tanya gitu terkait teknik cara menggigit, bisa lewat Facebook saya ataupun IG saya, itu sudah tertera. Ya, seperti itu. Ikuti kalau ada pertanyaan gitu. Ya, next kedua kita akan masuk ke teknik menggigit dari bahasa saya sendiri. Nah, dalam kali ini saya akan menerangkan bagaimana dari definisi, baik tujuan, pengertian, dan hal yang dilakukan dalam melakukan menggigit itu sendiri. Nah, yang pertama, pengertian ya. Kalau pengertian dari rangkuman saya sendiri, pengertian menggigit adalah salah satu kegiatan menerapkan permukaan benda kerja hingga mencapai ukuran. Ukuran maksudnya kan ada ukuran kerataan, kehalusan tertentu gitu, maksudnya dengan menggunakan gigir yang dilakukan dengan tangan. Ya, seperti yang saya contohkan pada gambar tersebut, itu udah tertera banget, udah kelihatan. Menggigir itu adalah dia digesek-gesek seperti ini, dengan cara ke depan, ke belakang, dan ada aturannya jangan sampai kehalusan dan jangan sampai kekasaran. Nah, yang kikir itu benar yang dikatakan tadi, kita menggunakan tangan, kita harus sabar, karena kikir itu bukan hanya mungkin 30 menit gitu udah selesai gitu, 1 jam. Kikir itu ada yang lama gitu kalau dia prosesnya salah. Jadi kikir itu adalah kita itu harus sabar gitu, melatih sabar juga. Dan sedikit saya jelaskan dari sini, yaitu kita akan merangkum bagaimana tujuan dari teknik menggigir itu sendiri. Nah, untuk tujuan ini yaitu mengkikir, meratakan dan menghalukan suatu bidang, membuat rata dan menyiku antara bidang satu dengan bidang lainnya, membuat rata dan sejajar, membuat bidang-bidang terbentuk dan sebagainya. Nah, betul kata PPT saya, bahwa pada dasarnya menggigit itu adalah sebuah seni. Kan tadi saya udah bilang bahwa kita harus menggigit dengan cara rata, mengubah pola bentuk, ada yang sejajar, rata, bidang, dan lain-lainnya gitu. Kita harus bisa menyesuaikan apakah bentuk itu sendiri kita buat seperti apa gitu, kita harus bisa mengikuti seperti tadi. Tujuannya ya seperti itu. Nah, dalam kita udah membahas tentang tujuan ya. Setelah ini kita next dengan hal yang dilakukan sebelum menggigit. Nah, dalam sebelum menggigit kita harus mengerti lah hal apa yang dilakukan sebelum menggigit. Misal kalau kita melakukan pekerjaan, kita harus mengetahui lah, oh ini harusnya saya melakukan ini, saya harus bawa obeng ini sebelum melihat itu. Sama kalau kita menggigit juga harus kayak gitu, kita harus mengetahui hal-hal yang kita lakukan sebelum menggigit itu sendiri. Ya, yang pertama kita harus memilih dan menyiapkan teman. Ya, lanjut ya.
setelah kita memilih tadi, kita akan melakukan gerakan utama atau dasar sebanyak mungkin dan penyampaian benda kerja menggunakan ragum atau catok. Nah, sebelum kita melakukan kikir, kita harus mempersiapkan namanya dengan apa namanya ragum atau catok buat menahan gitu. Eh, yang apa namanya kalau nggak tahu nanti akan saya apa namanya berikan gambaran setelah apa namanya YouTube ini. Dia fungsinya untuk menjepit tadi itu buat apa namanya mengikir rata gitu biar bisa apa namanya bisa kelihatan. Nah, yang ketiga ini adalah spesifikasi ragum dan pemegang kikir. Kita harus mengetahui apa spesifikasi ragum dan pemegang kikir itu. Supaya apa? Supaya kita mengetahui oh ini rata-ratanya dengan ragum itu sendiri yang mau kita kikir gitu. Berapa yang misal milimeter atau tegangan dan sentimeter berapa gitu. Ya itu hal yang dilakukan sebelum kita mengikir, hal-hal yang harus kita ketahui sebelum kita melakukan pekerjaan. Next ya, kita akan mengetahui apa sih peralatan K3 gitu sebelum kita melakukan mengkikir. Nah, dalam melakukan ini kita harus apa namanya menggunakan safety helm dan safety goggle. Apa sih safety helm itu? Safety helm itu yang digunakan untuk pelindung kepala gitu, yang apa namanya digunakan untuk sebelum kita bekerja, sebelum kita melakukan apa namanya pekerjaan dalam mengikir itu, misal ada benda jatuh dari atas gitu, supaya kita aman. Dan apa namanya ada yang kedua nih, safety Google. Safety Google ini juga sangat penting sekali karena dia melindungi daerah mata agar terkena pecahan partikel kecil gitu. Soalnya safety Google ini kayak bentuk kacamata putih, dia juga biasanya digunakan untuk las gitu. Dia juga sangat berfungsi sekali gitu. Ya, next dalam lanjutan kita harus membedah tentang flashlight dan reflektor. Ini juga sangat penting karena ini juga pelindung kepala fungsinya ya flashlight. Tidak asing lagi dengan apa namanya COVID-19 ini juga menggunakan red respirator adalah sebuah masker yang menutup hidung supaya kita terhindar dari cairan-cairan yang beracun atau sebagainya. Soalnya kalau kita kerja di apa namanya uh, mesin-mesin kayak gitu pasti ada yang cairan-cairan yang berbahan atau membahayakan buat kita sendiri. Nah, next ini ada pelindung telinga dan sarung tangan. Ini juga apa namanya sangat berfungsi sekali supaya apa? Dalam kita melakukan kikir itu pasti ada suara yang berisik gitu kan. Nah, kita harus apa namanya menggunakan pelindung telinga ini supaya terhindar dari kebisingan itu sendiri. Nah, dalam sarung tangan juga gitu supaya kita mencegah misal kita kegergaji atau kena apa namanya bahan-bahan yang terkena partikel atau gimana gitu percikan-percikan yang hasil pemotongan gitu kan aman gitu kalau ada sarung tangan gitu. Ya, ketiga adalah ada rubus boot dan safety hose. Ini sebenarnya hampir sama sih, cuma ini sama-sama menggunakan sepatu, cuma sepatu ada yang karet dan juga sepatu yang kayak dibuat bekerja K3 gitu ya. Itu juga sangat penting sekali karena kalau kita kerja di K3 itu kita akan apa namanya menggunakan berhadapan dengan berhadapan dengan batu gitu atau mungkin ada paku atau beling sebagainya gitu biar kita injek gitu aman gitu kan. Next kita udah belajar tentang apa namanya peralatan-peralatan yang harus kita apa namanya gunakan untuk sebelum melakukan pengikiran. Ya kita lanjut dalam bagian-bagian mengikir. Nah, dalam bagian-bagian ini kita udah jelas, kita udah mengerti harus mengerti uh, apa gitu. Masa kita mengikir kita nggak tahu gitu bagian-bagian apa aja yang ya kita masa nggak tahu gitu apa aja yang harus kita jalankan dalam proses-proses mengikir. Ya, next lanjut kita akan ya, next kita akan membahas tentang bagian-bagian menggigit ya. Kita langsung aja. Nah, dalam ujungnya sini itu uh,
Kalau kikir itu agak rata gitu, itu namanya ujung. Dan ada pinggirnya juga. Dia kalau ketebalannya itu ada 22 derajat dan 20 gitu. Itu apa namanya? Tergantung tingkat kemiringannya itu. Dan ada juga badan kikir dan mukanya gitu ada puncak puncak gitu. Itu pegangan-pegangan sama ujung sama pegangan gitu yang saya PPT buat kali ini. Nah, kalau tadi kita kan udah bahas tentang ujung dan pegangan gitu dari apa namanya bagian-bagian awal sampai akhir. Sekarang kita akan apa namanya menerangkan bagaimana agar cara memegang kikir itu sendiri ya. Cara mengejar kikir sendiri itu kita eh, pertama tangkai kikir harus dipegang dengan tangan kanan dengan ibu jari berada di atas tangkai kikir. Sedangkan dari telunjuk mengikuti panjang tangkai kikir. Jadi kita menggangnya seperti ini ya. Harus dipegang ke mengikuti panjang tangkai kikir sendiri itu. Yang kedua ada cara pemegangan kikir. Nah, untuk cara pengikiran atau pekerjaan yang berat, maka tangan kiri telapak tangan diletakkan pada ujung gigir dengan jari-jari tangan menjepit ujung gigir. Sama, kalau itu berat ya, kita harus melakukan pengikiran berat, maka harus seperti itu diletakkan pada ujung gigir dan jari-jari tangan menjepit ujung gigir sendiri itu. Jadi kita bisa apa namanya lebih efektif gitu daripada tadi. Ya, next kita ini ada tambahan dari saya, notebook yaitu kita dapat dideskripsikan menjadi dua jenis kikir maksudnya itu, yaitu berdasarkan pada jenis gigi pemotongnya, yaitu kikir bergigi tunggal dan kikir bergigi kembar atau dua. Ya, maksudnya apa? Maksudnya dengan gigi pemotong tunggal digunakan untuk pemotongan benda kerja secara halus. Artinya, pemotongan tidak dapat dilaksanakan secara tepat, tetapi harus pemikiran pada permukaan benda kerja menjadi lebih halus gitu. Jadi seperti diklasifikasikan menjadi dua itu ada yang apa namanya kikir bergigi, ada yang kembar dua. Tergantung penggunaan dalam apa namanya kita misal mau menggigir dengan cara berat atau mungkin kikir yang sedang-sedang gitu. Kita menggunakan apa namanya klarifikasi seperti itu. Untuk klarifikasi gambaran ilustrasi, sorry ilustrasi maksudnya seperti yang pada PPT kali ini ya. Next lanjut ke 6 dalam jenis-jenis kikir ini sendiri. Saya merangkum ada 3 jenis ya ini ya. 3 jenis. Yang pertama ada kikir bastrat. Apa sih kikir bastrat itu? Ya seperti saya rangkum dalam PPT kali ini yaitu kikir kasar panjang berdiri 12 inci. Jadi dia itu kikirnya berdiri dalam 12 inci gitu, maksudnya lebarnya gitu, tingginya. Dengan jumlah gigi 9 gigi atau senti. Maksudnya dia mempunyai gigi 9 senti dan CS itu 25S. Sama dengan maksudnya 25S itu sama dengan 0,01 N sama dengan 40 dan mempunyai tingkat galusan N9 sampai dengan N8 gitu. Jadi kalau kita memiliki kikir, kita harus tahu gitu. Oh ini toh kikir yang harus saya buat. Oh ini saya melakukan penghalusan dengan tingkat N9 berarti menggunakan kikir bastrat. Yang kedua kali ini ada kikir halus smooth, yaitu kikir setengah halus panjang badan 10 inci dengan jumlah gigi 12 cm. Nah, dalam CS ini ada 25 atau S sama dengan 0,005 atau disebut N 40 dan tingkat kehalusan N8 sampai N7. Jadi kalau kita mau melakukan kikir kita harus cari-cari terlebih dahulu, jangan uh, langsung kita kikir menggunakan apa sih, kita langsung mengikir dengan menggunakan oh ini toh kikir gitu, langsung kita asah gitu, nggak kayak gitu toh caranya. Kita harus melalui ya. Kita masuk yang ketiga ya, yaitu ada kikir smooth, yaitu apa
apa sih yang dinamakan gigi semut itu? Kayaknya namanya agak-agak kayak di luar gitu, kayak wah bagus banget gitu. Nah, gigi semut ini bedanya malah lebih kecil daripada tadi, soalnya dia memiliki panjang cuma 8 inci, beda dari tadi kan 12, ada yang semut yang 10 inci gitu. Ini beda kecil banget walaupun namanya semut gitu, keren gitu. Nah, kita harus bedain jangan sampai tergiur dengan nama itu sendiri. Ya, kali ini dia juga memiliki 12 gigi sama dengan tadi dengan jumlah 20 gigi atau cm. CS yaitu 25 S sama dengan 0,0025 N sama dengan 40. Ya, saya udah merangkum banyak ini ya. Kita apa sih PT Jalkus File itu? Kenapa saya buat dalam apa namanya file presentasi kali ini saya pengen buat karena PT Jalkus ini salah satu PT yang menggunakan teknik mengkikir. Ya, di sini sudah saya definisikan yaitu PT Jalkus Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur yang memproduksi gigit dan motherboard. Produk ini memiliki tipe 4 maksudnya peringkat 4 dan banyak permintaan terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh PT Jamkesvel memerintahkan produk cacat yang dihasilkan. Berdasarkan dari historis perusahaan, proses cutting merupakan salah satu proses yang menghasilkan produk cacat yang paling banyak sebesar 25.800 unit dengan presentasi 2,4%. Wah, sangat signifikan kan. Saya kali ini akan, walaupun saya menerangkan dengan jenis, saya akan apa namanya memberitahu bagaimana di mana gitu dalam apa namanya PT yang menggunakan fitur itu sendiri. Ya kali ini saya recommended oleh PT Jakes File. Untuk anak-anak teknik ini sangat juga mungkin gak asing banget kan dengan PT ini. Ini saya rangkum di PT Jakes ini ada di Indonesia loh, untuk ada di Indonesia bisa buat referensi PKL dan sebagainya gitu. Ya, next kita masuk ke PowerPoint ke-7. Nah, dalam teknik ini kita udah masuk dalam teknik ya. Ya, dalam teknik ini kita akan melakukan teknik dengan cara rata. Sama seperti ini, cuma saya memberikan contoh gambar pada mengikir dengan CNC. Sebenarnya sama sih cara kita mengikir ya, mengikir gitu. Tergantung kita cara apa namanya merepresentasikan atau sebagainya selebihnya gitu. Ya, lanjut next kita akan membahas tentang menggigit rata. Ya kali ini saya akan bacakan. Untuk melakukan ini kita harus melakukan 3 hal utama dalam optimal. Nah, berarti kita harus mengikir, kita harus memperhatikan 3 hal ini sendiri ya. 3 loh, 3. Ya, antara lain yaitu kita harus dilakukan adalah tekanan pada saat mengukir. Apabila mulai melakukan pengukiran harus diperhatikan tekanan yang besar pada tangan kiri. Sedangkan tekanan yang ringan pada saat mulai pengikiran. Tekanan kedua tangan harus berimbang. Karena pada saat uh, itu benda terkikir, setelah kikir sampai pada ujung benda kanan harus maksimal sehingga diperoleh pernyataan yang stabil. Sama kayak tadi ya, kalau kita mengikir rata, kita harus melakukan mengikiran seperti yang gambar saya buat PPT kali ini. Kita harus apa namanya dengan gesek atas bawah, tapi menggunakan kita harus lurus. Kita harus mengikir dengan lurus. Kita mengikir dengan fokus gitu, dengan sabar. Kita jangan sampai tergesa-gesa dan pemotongan kikir cepat tumbul. Pada saat menarik ke belakang kikir tidak diberi tekanan, kita akan cepat tumbul. Jadi kita nggak usah terlalu santai gitu, santai aja bro gitu. Kita harus mikir sehingga bukan cembung karena saat main yang terkikir hanya bagian-bagian sisi bikinnya saja bila alunan kikir benar-benar datar. Pengikiran tidak hanya membutuhkan tenaga dan strategi teknik, tetapi juga kesabaran. Sama yang saya sebutkan tadi ya. Kita intinya sabar, soalnya mengikir ini butuh waktu tidak sedikit gitu. Next kita lanjut teknik pengikiran yang kedua yaitu mengikir dengan siku.
siku maksudnya. Kita mengikir dengan siku juga dapat disebut dengan menggigit sorry radius maksudnya. Nah, kikir yang digunakan dalam proses siku adalah kikir rata, kikir setengah bulat, dan kikir bulat. yaitu mungkin bulat-bulat sepertinya. Enggak, kita mengikir setengah bulat, maksudnya kita untuk siku itu tujuannya untuk mengikir bulat-bulat seperti itu atau setengahnya dan sebagainya, maksudnya bukan bola pingpong ya bulat-bulat kayak mungkin bakso gitu. Oh, puasa ini puasa. Sorry. Hal ini tergantung dari jenis bentuk Bentuk radius yang diminta. Langkah pelaksanakan pengikiran radius adalah sebagai berikut. Saya udah rangkum pada A, B sampai F itu sendiri. Dalam langkah-langkahnya pengikiran ini yaitu kita buat gambar radius pada benda kerja. Jadi kita kalau mau mengikir siku, kita jangan apa namanya langsung gitu, langsung kita kikir seperti kikir biasa-biasa gitu. Enggak, kita harus buat bentuk gambar radius, buat rancangan gitu. Sama, kalau kita desain juga gitu, kita harus punya prototipe, baik apa namanya dari gambar ataupun rancangan-rancangan atau teks dan sebagainya gitu. Sama kalau kita pengikiran juga gitu, jangan asal-asalan gitu. Sama kalau pokoknya kita harus pintar-pintar gitulah membuat apa namanya mal-mal gitu, perhitungan kayak gitu. Yang kedua, kita atau kita sebut dengan tandai menggunakan petik garis. Jadi kalau kita menggambar tadi, kita udah menggambar, setelah itu kita harus apa namanya menggunakan petik garis untuk menandai apa namanya mengikir tadi itu. Kita harus menandai terlebih dahulu supaya gegernya bisa terlebih jauh lebih bagus gitu. Next kita masuk yang ke C ya. C ini adalah bisa sebut dengan jepit benda kerja pada ragum pada posisi benda miring sekitar 45 derajat sampai 60 derajat. Jadi yang ketiga ini kita harus menjepit dengan ragum yang saya terangkan dari tadi, warnanya hitam, kita untuk menjepit benda kerja. Jadi kita setelah dijepit gini, kita mengikir dengan rata gitu, dan kita harus sabar lah seperti tadi lah, namanya juga mengikir gitu, dia juga apa namanya agak langsung apa namanya eh, langsung bisa gitu, kita harus ada proses-prosesnya gitu, karena mengikir intinya tadi seperti itu, sabar intinya. Yang D ini atau next saya lanjutkan bahwa kita harus melakukan pengikiran dengan menggunakan kikir kasar untuk membuang bahan atau pemotongan awal. Gerakan pengikiran masih bebas karena langkah ini baru langkah awal. Jadi jangan anggap ini udah apa namanya proses-proses akhir ya, bahwa ini juga proses awal. Kita mengikir juga harus mengetahui gitu. Oh ini berarti awal kita harus mengetahui bagaimana kita harus menggunakan gaya kasar, gaya halus. Kita harus mengetahui definisi itu sendiri. Jangan sampai kalian udah terlanjur apa namanya punya rancangan, udah mendesain dan udah apa namanya pakai permatik tadi kan udah memberikan apa namanya kayak prototipe lah radius kayak gitu kan radius. Tetapi kalian masih bingung gitu. Apa sih yang namanya geger kasar, geger halus gitu sendiri, kita harus mengetahui sendiri gitu. Dari itu adalah langkah awal. Saya bilangin dari awal saya bilangin bahwa itu adalah langkah awal. Jadi kalian harus menguasai itu sendiri sebelum melakukan pemotongan gitu. Ya, kita lanjut ke E atau langkah membentukkan radius luar dengan menggunakan gigit halus. Sama ya, kita harus menggunakan itu supaya bisa apa namanya bisa terjadi gitu. Ya, terakhir adalah lakukan secara berulang-ulang sambil selalu periksa bentuk radius yang dibuat. Jadi kita harus lakukan gesekan-gesekan, tapi syaratnya kita harus apa namanya memeriksa bentuk radius yang dibuat itu sendiri. Ya, kita next ya, kita next dengan teknik pengikiran baru. Ya, kita lanjut ke apa namanya proses ketiga ini ya. Proses ketiga ini yaitu
kita harus melakukan pengikiran sejajar. Nah, dalam pengikiran sejajar ini ada apa namanya proses-prosesnya, yaitu eh, ya, kita melakukan pengikiran sejajar yaitu dengan cara menggesek kanan kiri seperti tadi. Cuma bedanya tadi kan ada yang rata, ada yang pengikiran apa namanya? yang kayak tadi ini yang siku itu maksudnya. Itu berbeda-beda soalnya kita menggunakan pola yang berbeda tadi ada siku, ada yang kayak gitulah rata gitu. Tapi Kita sejajar. Kalau sejajar kita rata lah intinya. Kita nggak boleh apa namanya gerak-gerak, miring-miring, yaitu kita harus sejajar rapi gitu. Dalam pengikiran sejajar ini kita yang seperti saya definisikan dalam proses PPT kali ini saya akan membacakan dulu ya. Pengikiran yaitu kita dengan cara ini dilakukan pada saat proses pengikiran telah sampai pada titik finishing atau pengerjaan akhir. Dengan demikian, kikir yang digunakan adalah kikir halus dengan mata potongan tunggal. Letak permukaan kikir tegak lurus atau melintang terhadap benda kerja. Cara menggunakan kikir yaitu tangan kanan memegang pegangan kikir dengan posisi ibu jari menempel pada tangan kiri. Ya, seperti gambar yang saya contohkan pada PPT kali ini ya. Sama ibu jari Itu kedua tangan mendorong ke kiri, ke depan, ke kiri, depan, kiri, depan, kiri, depan gitu. Jadi kita harus arah gitu. Kita langsung kayak apa namanya? Kayak main-main lah mungkin. Oh, ngikir enak ini main-main, tapi nggak seperti itu. Kita harus intinya awal dari tadi kita harus sabar sama kita. Walaupun kita menggunakan tipe apapun, kita mengikir inilah ini sabar kita harus menggesek kanan kiri seperti itu sendiri. Uh, Yaitu langkah penekanan kikir adalah pada maju dan langkah mundur kikir bebas, artinya tidak melakukan penekanan. Pada saat langkah penekanan, gerakan kikir harus rata agar dapat menghasilkan permukaan bidang yang rata dan halus. Proses pengikiran dengan cara ini tidak dapat dilakukan terlalu lama karena kikir akan menjadi tidak rata. Jadi kalau bisa kita jangan terlalu lama, kita harus gesek terus biar apa namanya yang seperti PPT saya tadi, biar tidak apa namanya biar cepat halus gitu, biar cepat selesai. Jadi jangan ditunda-tunda, kita harus walaupun kita capek melakukan pengikiran itu sendiri, kita harus terus mengikir dengan cara itu sendiri. Yang dimana bagian yang selalu melakukan penekanan akan menjadi cekung, sedangkan bagian yang lain akan tetap rata. Dengan demikian, kikir dapat digunakan kembali. Jadi seperti itu cara penggunaan kikir, yaitu inti yang saya sarankan yaitu kita harus bisa sabar intinya gitu. Dan kita harus mengerti polanya, kikir kasar dan halus seperti tadi, dan gerakan tangannya jangan lupa ya kayak gini tadi megang seperti gambar yang saya contohkan kayak tadi gitu. Pikirnya dengan cara sabar, kanan kiri seperti itu sendiri ya. uh, dan itu ada yang warna biru ya, itu adalah yang ragum atau penjepit yang saya bahas tadi itu, yang kalau masih bingung apa sih itu ragum sendiri itu ya, itu emang ragum ya. Terima kasih sudah menonton apa namanya video saya sampai awal sampai akhir. Mohon maaf dari saya kalau saya terlalu basa-basi atau mungkin ada pertanyaan yang apa namanya sulit dicerna, bisa chat ke kolom komentar. Saya menerima kritikan dari kalian-kalian. Terima kasih sudah menonton. Thank you. Salam dan bahagia. Salam solidarity and forever.